Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Civitas wabarakatuh. Hospitalia Rumah Sakit Ciawi. Senang sekali kami dapat bertemu dengan Anda semuanya dan Alhamdulillah atas berkah dan karunia-Nya kita semua bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Pagi ini bersama kita sudah ada 2 orang dokter spesialis kulit dari Rumah Sakit Ciawi, Dokter Gina. Selamat pagi, Dokter Gina. Pagi Apa dok, kabar? baik, alhamdulillah. Nanti ada Dokter Novi. Oke, kita akan membahas kulit sehat dengan topik kita kulit sehat di masa pandemi corona ini. Oke. Tetapi sebelumnya menurut penghemat saya kita lebih baik sebagai dasar kita mengetahui dulu sebetulnya apa sih konsep kulit sehat itu. Silakan Dokter Gina. Oke, terima kasih dok. Oke, untuk kulit sehat sendiri adalah kulit yang bebas dari penyakit pastinya, bebas dari iritasi, bebas dari infeksi, sehingga kulitnya sendiri bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi sebagai barrier, jadi sebagai thermoregulator supaya suhu tidak tetap terjaga. Nah, sedangkan kalau memang ada iritasi atau ada inflamasi, fungsi-fungsi tersebut akan terganggu. Jadi kulit sehat sebenarnya tidak harus putih ya dok ya, tidak harus tidak harus putih mulus. Yang penting fungsi normal kulitnya bisa tercapai gitu. Oke, ya itulah penjelasan mengenai konsep dasar kulit sehat oleh Dr. Gina Triana Suteja, dokter spesialis kulit kelamin, di mana Dr. Gina ini menamatkan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan spesialis kulit dilaluinya di Universitas Padjadjaran dan lulus tahun 2015. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tahu semuanya bahwa dunia saat ini dilanda pandemi COVID, ya betul. Corona virus disease COVID-19, di mana kita menghantam seluruh sendi kehidupan kita. Nah, dalam hal ini kira-kira apa yang di kulit ini yang bisa kita ketahui dan kita harus cermati. Silakan. Oke. Kita tahu di masa pandemi ini ada hal-hal yang berubah atau kita sebut dengan new normal, yang biasanya tidak pernah digunakan jadi harus digunakan, seperti masker, kemudian penggunaan hand sanitizer, dan diharuskan mencuci tangan lebih sering. Nah, tentunya hal ini ada dampaknya bagi kulit. Nanti kita akan bahas di sini mengenai penyakit kulit yang paling sering, yang paling umum terjadi akibat new normal ini. Saya sendiri nanti akan menjelaskan mengenai jerawat yang memang timbul akibat penggunaan masker. Karena kan kita tahu sekarang masker ini jadi wajib ya, kemana-mana harus jadi sesuatu hal yang memang harus dipakai, sehingga berdampak juga untuk daerah wajah, kulit wajah. Kita bahkan punya diagnosis baru, kita sebut dengan max acne. Jadi memang jerawat tipe baru yang memang disebabkan oleh penggunaan masker. Zaman dulu nggak ada ya. Sebenarnya tapi bukan timbul karena pandemi corona sebenarnya. Dari zaman sudah ada SARS itu mass acne ini sudah ada. Tapi kalau dulu hanya terjadi pada tenaga-tenaga kesehatan yang mengurusi pada saat SARS itu. Jadi tidak terjadi pada seluruh orang. Tapi kalau dulu kan waktu SARS ya hanya tenaga kesehatan yang menangani, hanya yang terpapar dengan SARS-nya. Kalau untuk sekarang maskernya menjadi wajib untuk seluruh masyarakat. Kalau mau keluar rumah harus dipakai, sehingga kejadian mass acne atau jerawat akibat penggunaan masker ini jadi meningkat. Begitu. Kira-kira di poliklinik kita
kejadian itu seberapa sering dalam satu hari, misalnya dari 20 orang ada 5 orang atau 6 orang atau gimana? Kalau untuk kejadian jerawat sebenarnya sebelumnya juga sudah tinggi. Cuman dengan pandemi corona ini letaknya jadi pada posisi yang tertutup masker. Itu yang berubah. Yang tertutup Yes, masker. betul. Jadi yang terjadi itu lebih baik. Jadi sebenarnya si masker ini itu satu, dia bisa menyebabkan timbulnya jerawat yang tadinya mukanya tidak berjerawat pada daerah yang tertutup masker jadi timbul jerawat, atau pada orang-orang yang memang sudah berjerawat, yang mukanya memang sudah berjerawat pada daerah yang tertutup menjadi lebih parah. Itu lebih banyak, lebih merah, lebih infeksi, lebih inflamasi gitu. Oke. Nanti saya akan menjelaskan secara sekilas lah ya, Dok ya, kenapa sih masker ini bisa menyebabkan jerawat gitu ya. Oke. Jerawat akibat penggunaan masker. Boleh di next? Oke. Apa sih jerawat akibat penggunaan masker? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan kepada dokter bahwa jerawatnya timbul akibat tertutup oleh masker. Jadi jerawat akibat penggunaan masker ini biasa terjadi pada daerah-daerah yang tertutup oleh maskernya. Pada orang-orang yang tidak berjerawat bisa jadi timbul jerawat hanya pada daerah tersebut, atau yang sudah berjerawat, jerawatnya menjadi lebih berat pada daerah yang tertutup. Jadi biasanya di daerah hidung, kemudian daerah sekitar mulut dan dagu yang tertutup. Oke, mekanisme ininya ya, Dok. Next. Nah, ini sih gambaran bahwa gimana sih jerawat tersebut terbentuk. Jerawat sendiri kan timbulnya akibat pertamanya karena ada sumbatan. Jadi ada sumbatan, sumbatannya tuh akibat apa? Sumbatannya biasanya karena sel-sel kulitnya menumpuk gitu ya, yang harusnya dia terbuka, jalurnya menjadi tertutup. Ini terjadi pada jerawat yang normal. Nah, kemudian setelah dia tertutup, terbentuklah komedo. Jadi kelenjar minyak kita sebut ya, mungkin orang awam taunya kelenjar minyak, kalau kita sebutnya follicle polysebaceous. Ini kan mengeluarkan minyak. Ketika dia terhambat, maka dia akan membentuk komedo. Nah, komedo sendiri jika terlalu lama akhirnya akan menyebabkan bakteri sebenarnya bakterinya normal ada di kulit kita, betul. Ya. Okay, cuman begitu ada sumbatan dia menjadi lebih banyak, akhirnya menimbulkan inflamasi atau peradangan, menimbulkan infeksi, akhirnya jadi jerawat yang merah, kadang-kadang sampai bernanah, begitu. Nah, jadi sebenarnya next, kalau kesimpulannya terjadinya jerawat itu akibat penyumbatan, kemudian disertai dengan peradangan pada kulit dan infeksi. Nah, masker ini di mana posisinya? Kalau maskernya sendiri, jadi masker ini menyebabkan penyumbatan yang lebih hebat. Tanpa masker saja dia sudah tersumbat. Nah, pada tertutup dengan masker itu sifatnya masker ini oklusif juga, jadi menutup sehingga sumbatannya menjadi lebih hebat. Apalagi kalau maskernya memang masker medis seperti masker bedah atau N95, semakin kemampuan maskernya semakin baik, berarti kan semakin ketat, itu semakin tinggi resikonya semakin menyebabkan gitu ya. Jadi seolah-olah kalau maskernya betul, itu resiko jadi jerawatnya lebih tinggi dong. Jadi kalau timbul jerawat berarti pakai maskernya betul, aman dari virus dan lain-lain, tapi jadi jerawat. Gitu. Iya. Kemudian apalagi sih yang terjadi? Jadi kalau pada masker ini biasanya memang yang khasnya itu di tempat dia tertutup. Jadi benar-benar yang pas nempelnya itu jerawatnya lebih banyak karena dia memang oklusif sekali. Kemudian dengan keadaan yang tertutup, otomatis kan sirkulasi udara tidak baik, kemudian semua minyak segala macam terperangkap di situ, akhirnya jadi lembab. Begitu jadi lembab, maka keadaan infeksi, bakteri kan senang sama yang lembab-lembab, jadi keadaan infeksi, inflamasi lebih hebat lagi, sehingga timbullah jerawat di daerah yang tertutup itu, Dok. Gitu. Kelainan yang dirasakan oleh pasien apa? Sakit atau merah gitu. Kalau untuk keluhannya sih, kalau keluhannya sih sama seperti jerawat pada umumnya.
ya ada yang nyeri, kemudian ada gatal biasanya kalau ringan, kemudian nyeri sampai bernanah, kadang sampai nyut-nyutan. Karena kalau bernanah ya sama seperti infeksi pada umumnya gitu. Jadi memang mengganggu sekali gitu. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ya, Dok ya? Karena kalau maskernya buka aja ya nanti corona yang kena gitu ya. Jadi memang nggak bisa memang ya dibuka karena itu harus dipakai. Cuman paling begini. Jadi kalau kita memang mau menggunakan masker, pastikan bahwa kulit wajah kita sudah bersih. Karena kan maskernya sendiri sudah menutup. Kalau misalnya kulitnya tidak bersih, jadi double-double gitu sumbatannya. Yang dipastikan bersih itu adalah bersih dari termasuk make up. Jadi make up itu kan juga ada beberapa make up yang memang menutup ya Dok ya, kayak misalnya kalau perempuan-perempuan tuh suka pakai foundation atau suka pakai apalagi cushion, BB cream dan lain-lain yang memang tujuannya untuk mewarnai kulit. Nah, itu memang menutup pori-pori atau menutup kulit. Kalau kita pakai make up setebal itu ditutup sama masker, maka oklusif sekali, jadi terhambat sekali. Biasanya menjadi lebih mudah jerawatan. Jadi memang disarankan kalau bisa make up-nya dikurangi pada masa pandemi ini, yang apalagi yang tertutup oleh masker. Jadi yang pelembab saja cukup, tapi yang lain-lainnya yang dirasakan tidak perlu lebih baik dikurangi. Ya, jadi para hospitalia, penjelasan Dokter Dina Triana Suteja, spesialis kulit kelamin, kalau mau memakai make up yang minimalis mungkin begitu. Ya, nggak usah berlebihan lah, karena kemudian dipastikan dia juga bukan make up yang jenisnya menutup pori-pori atau kita biasa suka bilang komedogenik. Itu biasanya di make up-nya ada tulisannya gitu. Jadi di dalam kemasan make up-nya ada di situ komedogenik. Jadi hati-hati. Hati-hati gitu. Ya, supaya tidak terjadi jerawat karena pemakaian masker. Betul. Terus yang lainnya lagi adalah ya masker yang digunakan harus bersih sudah pasti. Ya. Jadi kalau bisa bahkan diganti 4 jam sekali kalau menggunakan masker kain, karena masker itu sudah pasti minyaknya, kemudian kotoran segala macam tertempel di masker kan. Jadi kalau kita pakai seharian, ya itu akan muter-muter di situ aja. Jadi memang harus diganti. Masker kain dipakai maksimal 4 jam sehari. Ya, kalau bisa diganti. Harus diganti. Jadi harus selalu pakai masker yang bersih. Nggak boleh pakai masker yang kemarin dipakai, udah pasti itu jadi masalah. Kemudian kalau masker untuk masker medis, masker itu memang sebaiknya tidak boleh diulang karena single use harus single use gitu ya. Tapi kecuali memang ada situasi tertentu ya Dok, kayak misalnya nyari maskernya susah gitu ya. Kalau itu sih bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau memang jerawatnya sudah timbul, don't panic, jangan panik lah. Jangan panik, karena kalau panik ya panik yang berlebihan jadi stres, nanti ujung-ujungnya stresnya yang jadi bikin jerawat Dok, karena stres juga kan memang kita tahu berpengaruh sekali untuk timbulnya jerawat gitu. Jadi kalau sudah ada jerawatnya, don't panic ya, kita segera aja obatin gitu. Paling itu penjelasan saya tentang Mas acne ya Dok. Kalau orang awam mungkin bertanyanya, Dokter Dina, apa sih makanan, apa sih buah-buahan, atau adakah hal-hal yang bisa mengurangi timbulnya gitu? Oke, jerawat ya. Oke, kalau sebenarnya jerawat sendiri, kalau untuk hubungannya dengan makanan, ada beberapa makanan yang tidak boleh berlebihan dikonsumsi. Kalau dikatakan tidak boleh dikonsumsi sih nggak ada, semua boleh. Cuma ada yang tidak boleh berlebihan. Yang tidak boleh berlebihan itu adalah gula. Jadi gula. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan mengkonsumsi yang manis-manis atau gula. Biasanya nih orang Indonesia tuh suka lupa. Kadang-kadang merasa nggak lebih, padahal setiap makan harus minum teh botol gitu ya Dok, kalau iklannya kan. Gitu ya, benar ya. Selalu apapun selalu minumnya yang manis-manis. Jadi sebenarnya dari situnya udah berlebihan. Terus kalau orang suka nanya, dokter berarti saya nggak boleh makan coklat ya gitu. Boleh makan coklat, tapi ya jangan makan coklat tapi nanti minumnya yang manis juga, mungkin minumnya soda yang gulanya tinggi. Jadi nambah lagi. Itu namanya berlebihan. Jadi memang disarankan kalau yang kalau kulitnya sehat ya minum air putih sih Dok, yang baik gitu. Terus ya ada lagi sih yang lain Dok. Yang lainnya itu adalah dairy product ya. Produk kayak
Dairy product kayak susu dan turunannya. Jadi nggak boleh berlebihan sih dok. Bukannya nggak boleh. Boleh nggak sih dok saya minum susu tiap pagi? Boleh. Tapi nggak boleh berlebihan. Mungkin ini kasusnya banyak terjadi lebih di orang luar kali ya. Karena kan minumnya susu, makannya butter, ada kejunya gitu. Nah ini berlebihan. Yang terakhir yang nggak boleh berlebihan adalah minyak. Jadi ya goreng-gorengannya dikurangi. Bukannya nggak boleh makan gorengan, boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak. Terus pagi makan goreng telur, nanti siangnya gorengan, nanti malamnya goreng-goreng lagi. Jadi memang harusnya seimbang, ada Orang Indonesia sayur. Dokter Gina, gimana kalau nggak gorengan nggak mantap? Nggak enak jadi ya, kalau nggak ada minyaknya nggak enak dok ya. Kayak gitu-gitu ya. Gitu. Tapi kita memang harus digarisbawahi yang tidak boleh berlebihan adalah gula, susu, dan minyak. Yes. Oke. Gitu dok. Terus ada lagi untuk menguranginya pembersihan pakai air atau gimana? Oh yes. Sebenarnya kalau untuk membersihkan, kalau kita tidak menggunakan make up, cuci muka dengan sabun muka sudah cukup dok. Tapi kalau ya pasti kalau ya apalagi perempuan lah terutama pasti ada aja yang ditempel, minimal pelembab biasanya atau sunblock. Jadi kalau memang menggunakan produk yang dioles di wajah ya harus pakai pembersih yang lebih baik. Kalau pakai make up ya harus pakai pembersih make up. Sebelum dicuci dengan sabun, make upnya harus dibersihkan dulu gitu. Itu kalau mau aja. tidur harus dibersihkan Nah, dulu. kalau itu udah pasti. Ya. Jadi kalau yang sehari-hari bermake up ya pulang tuh ya mukanya dulu harus dibersihkan. Karena kadang-kadang kalau ketiduran segala macam, itu udah pasti jadi masalah kulit nantinya. Masalah kulit. Sudah pasti kalau itu gitu. Gitu. Oke. Hal yang paling berat mengenai komplikasi jerawat gitu. Oh, yang paling berat sebenarnya kalau jerawat sendiri kalau dibilang penyakit yang berat sih enggak ya dok. Cuman karena dia ini di wajah, jadi yang mengganggu tuh kosmetik. Ya. Biasanya mentalnya berat yang kena dok. Jadi seolah-olah penyakitnya berat gitu. Padahal ya karena tadi malu, kurang percaya diri. Kalau penyakitnya sendiri sebenarnya tidak berat, diobati juga mudah membaiknya. Cuman tadi biasanya kalau orang sudah tidak percaya diri karena jerawat, sementara stres ini jadi pemicu juga. Pemicunya juga. Betul. Jadi akhirnya sulit mengobatinya bukan karena obatnya nggak ada, tapi karena diperberat oleh tadi stres tadi gitu loh. Ada usia nggak Dokter Gina? Kalau usia ya jadi kalau usia sih sebenarnya usia puber memang lebih beresiko ya dok, lebih tinggi karena hubungannya ada hormon juga. Ya, memang jerawat ini tuh penyebabnya tuh multifaktorial lah, penyebabnya banyak sekali. Jadi kalau gara-gara hormonal ya memang ini yang hormonnya hormon pertumbuhan ini. Jadi masa puber pasti akan lebih beresiko timbul jerawat. Tapi pasti pertanyaannya, tapi ada yang enggak ya dok ya? Ada yang bersih kan ya mukanya gitu. Itu tergantung jenis kulit. Jadi memang ada orang-orang yang jenis kulitnya genetiknya mudah berjerawat, begitu dia kena masa puber, hormonnya meningkat, ya dia akan berjerawat. Tapi kalau orang yang memang secara genetiknya tidak mudah berjerawat jenis mukanya, ya nanti kalaupun dia lagi puber ya paling jerawat 1-2 gitu, nggak terlalu bermasalah. Begitu dong. Oke, kayak gitu ya. Cukup ya. Mungkin ada pertanyaan? Yang harus digarisbawahi makanan, kebersihan, kayak gitu. Sama mengganti masker. Betul, masker. Jangan males sih ganti masker. Mungkin kan mikirnya maskernya bersih ya dulu. Kadang-kadang kan cuma pergi ke depan ke warung aja gitu. Kelihatannya bersih, besok pakai lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Masker itu sekali pakai gitu. Kita nih hidup di tropis gitu. Kalau sun atau ultraviolet itu berpengaruh nggak terhadap kondisi tumbuhnya jerawat? Oke, kalau untuk matahari sendiri sih paling dia karena paparan sinar matahari juga bisa menyebabkan iritasi kan. Jadi kalau memang sudah wajahnya berjerawat, terkena paparan matahari terlalu ini ya iritasinya menjadi semakin hebat gitu. Paling itu aja sih. Jadi memang kalau ini dihindari sih sebenarnya paparan matahari yang terlalu berlebihan, makanya biasanya tetap harus menggunakan sunblock. Zaman sekarang perempuan muda sukanya mereka menunda tidur karena drakor. Paham banget nih dokter nih kayaknya nonton drakor juga dok. Enggak. Hanya pasien saya pasien mata pun juga ada pengaruhnya. Oh gitu ya dok ya.
Jadi saya bilang kayak gitu kalau untuk wanita-wanita muda kayak gitu nomor satu karena mereka kelelahan mata kayak gitu ada gangguannya kayak gitu. Oh ya ampun, karena saya So, juga nonton drakor loh dong. gitu ya. Udah Nah, gitu bagaimana? nontonnya harus beres praktek kan, jadi pasti gitu. malam sekali dong. Malam sekali. Nah, gimana terhadap kondisi jerawat? Oke, kalau untuk jerawat sendiri ya tadi sebenarnya tadi kalau dalam keadaan stres memang hormonnya meningkat kan dok. Nah hormon ini yang juga menyebabkan timbulnya jerawat lah ya. Nah dalam keadaan kurang tidur, kelelahan itu kan sebenarnya stres fisik juga ya dok. Jadi badannya sebenarnya stres. Ini akhirnya hubungannya ke tadi hormonnya meningkat. Akhirnya jumlah jerawat juga akan meningkat. Jadi memang kalau mau mukanya bagus, mukanya bersih atau kulit kita sehat lah ya dok ya, bebas dari jerawat, memang yang harus diatur itu adalah pola hidup. Jadi nggak bisa cuman tadi pola makan, pola semua hidup, semua gitu ya. betul-betul. Jadi kalau kita lihat nih ada perempuan-perempuan mukanya bersih, cantik gitu ya, itu biasanya dia hidupnya teratur, biasanya olahraga, makannya juga baik sekali, makannya tuh yang apalagi kalau sekarang banyak yang vegetarian ya, kurangin minyak, belum lagi dia olahraga, yoga dan lain-lain, itu pasti kulitnya bagus. Ya. Jadi memang harus dirubah semuanya kalau mau kulitnya baik gitu. Yang jelas nggak boleh kurang tidur. Udah nggak boleh. Jadi jangan sering-sering lah gitu ya kali. Jadi gitu. Beauty sleep itu nyata dok. Beauty Gitu sleep ya. itu nyata. Jadi memang harus tidur supaya kulitnya baik. Gitu. Nggak boleh kurang tidur. Apalagi tadi kurang tidur enggak, terus makanan udah bagus ya, kebersihan, minum air putih yang banyak kayak gitu kan ya. Terakhir nih kayaknya apa kira-kira yang harus ditekankan kepada kita, masyarakat kita agar kondisinya berlangsung lama gitu. Gitu. Apanya nih dok maksudnya? Enggak jerawatan. Oke. Sebenarnya ya tadi kalau mau kulitnya sehat ya, termasuk bebas dari jerawat ya, maka kulit ini harus dijaga. Dijaganya ya tadi dengan pola hidup yang sehat. Jadi bukan cuman biasanya kan udah pakai make up yang paling bagus, udah pakai skincare yang paling bagus, tapi kalau nggak diimbangin sama pola hidup yang sehat, maka biasanya sih nggak lama gitu. Jadi tetap yang utama tuh ya tadi badannya juga sehat, tidak ada stres fisik, tidak ada stres psikis, kemudian kebersihan kulitnya dijaga, makanan pun ikut dijaga, olahraga, itu biasanya kulitnya akan baik. Jadi habis yang itu penting di sini adalah lifestyle ya. Lifestyle harus sehat memang. Jadi lifestyle yang healthy, yang sehat gitu. Betul. Jadi percuma kita mau konsul ke klinik kulit yang paling bagus tuh kalau misalnya kita tetap aja tidurnya gak bagus, ya, makanannya kayak gitu. Betul, itu sih sama aja sih dok gitu. Makanya biasanya kan orang-orang suka, saya udah ke klinik, udah kadang ada yang jajan klinik, muter-muter gitu. Atau jajan skincare, beli skincare kan dari Korea apa segala macam, dia udah coba semua. Tapi biasanya ya nggak ada perubahan kalau dia tidak merubah pola hidupnya. Ya tadi lah, tidurnya masih malam, stresnya masih tinggi, bahkan lebih stres lagi karena dia udah coba-coba mungkin gitu. Jadi bahkan sangat sayang ya kalau memang hidupnya tidak berubah, yang diutamakan justru skincare, justru kebalik, sehat dulu, skincare belakangan gitu. Ya. Dari dalam diri kita sendiri gitu. Betul. Ya, bikin pattern yang baik gitu kan, baru nanti yang lain-lain itu sebagai dressingnya terakhirnya kayak gitu yang baik ya. Gitu. Oke, sekarang kita cukup tanya jawab. Dari peserta. Mungkin nomor 1 dari audiens. Kosmetik yang cocok untuk masa pandemi ini apa dok? Oke, iya. Kosmetiknya karena kita harus pakai masker, jadi usahakan kosmetik yang digunakannya bukan komedogenik, jadi cari yang non komedogenik, dan yang pasti harus disesuaikan sama jenis kulitnya, itu juga harus diperhatikan. Jadi misalnya kulitnya memang sudah berminyak ya, nanti menggunakan sunblock atau menggunakan kosmetiknya jangan yang bikin jadi makin tambah berminyak begitu. Jadi harus sesuai dulu sama jenis kulitnya. Kemudian
sebisa mungkin sih kalau kosmetik yang cocok adalah kosmetik yang paling sedikit kayaknya, Minimal. karena less kosmetik aja Less kalau bisa. kosmetik. Oh, Ya justru. betul, jadi Minimalis ya, ya konsepnya minimalis itu yang paling pokoknya baik ya. yang penting intinya aja apa sih yang harus dipakai. Kalau yang kita perlu pakai sebenarnya adalah moisturizer dan sunblock kan, untuk melindungi dari matahari, itu aja. Kalau nggak perlu banget pakai bedak, nggak perlu banget pakai foundation, ditinggalin dulu deh gitu. Tapi kita kan tetap pakai masker juga nih. Tapi kayak misalnya mata, dok boleh nggak sih dok matanya di make upin? Mata boleh, maskara boleh, eyeliner boleh. Kalau itu boleh tanyanya sama dokter mata, boleh nggak sih dok dipakai tiap hari gitu kan? Karena yang kelihatan mata nih dok, jadi biar makin nggak terlalu capek gitu ya, kelihatannya biar segeran dikit. Biasanya matanya yang suka lebih dihebohin, karena yang lainnya kan tertutup. Lipstick soalnya nggak kelihatan dok gitu. Percuma ya, mau mahal juga ya. Iya, jadi pokoknya less kosmetik sebisa mungkin gitu. Nah, untuk orang awam sebetulnya masker yang baik, yang cocok, yang available, yang enggak bermasalah itu yang gimana katanya? Sebenarnya kalau orang tadi tergantung aktivitas ya. Jadi kalau misalnya memang aktivitas sehari-harinya tidak beresiko terpapar, ya masker kain sebenarnya cukup. Karena sebenarnya yang paling baik itu pure cotton katanya. Jadi yang paling baik aerasinya ya. Tapi kalau itu digunakan dalam penanganan, kalau kita berhadapan dengan pasien memang beresiko dengan virus corona dan lain-lain, ya itu tidak ideal. Tetap harus pakai masker bedah. Jadi kalau memang aktivitasnya sebagai tenaga kesehatan terpapar sama orang banyak, ya lebih baik maskernya masker medis ya. Dengan konsekuensi masker medis ini pasti akan jauh lebih beresiko menyebabkan timbulnya jerawat daripada masker Jadi saya kain. garis bawahi untuk orang awam sebetulnya masker cotton ya. Cotton, ya. Tapi dengan petunjuk yang tadi 4 jam ganti, 4 jam ganti. Betul. Ya. Selanjutnya, apa sih itu jerawat batu, dok? Bagaimana cara mengatasinya? Jerawat batu mungkin itu kayak bahasa awam ya. Jadi orang mikir itu tuh adalah jerawat yang kok nggak sembuh-sembuh, terus keras sekali. Jadi kalau di kita sendiri kita sebut dengan tipe nodular, dok. Jadi sih bikin nodul. Jadi itu adalah jerawat pada fase di mana dia sangat meradang, iritasi. Tapi belum ada nanahnya biasanya. Jadi baru meradang saja, itu jerawat batu. Mengatasinya ya kalau sudah sampai meradang begitu kita harus kasih obat radang biasanya. Ya, dan terapi buat jerawat lainnya. Jadi biasanya kalau sudah sampai jerawat batu sih lebih baik konsultasi sih, dok. Gitu. Jangan lupa konsultasi ke dokter Gina atau dokter Novia Rumah Sakit Ciawi ya. Betul. Boleh konsultasi kapan saja. Ya, kita selalu buka poli tiap hari kan? Kita buka tiap hari. Ya, jangan lupa gitu ya. Kalau komedo, dokter Dina, apa itu? Dan bagaimana mengatasi komedo katanya? Kalau komedo sendiri, komedo itu adalah cikal bakal jerawat. Tapi sebenarnya itu bagian dari jerawat. Jadi salah satu fasenya jerawat. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, awalnya terbentuknya jerawat itu karena adanya sumbatan. Nah begitu nyumbat awal-awal tuh jadi komedo dulu, dok. Gitu. Nah komedo ini belum meradang, belum ada radang, belum ada bakteri, jadi belum infeksi, baru menyumbat saja. Jadi kalau komedo ini dibiarkan ya lama-lama dia akan meradang, jadi merah, ada kadang-kadang sampai bernanah gitu. Cara mengatasinya, komedo sendiri terjadi karena sumbatan. Jadi kita harus pastikan tidak ada yang menyumbat. Biasanya tadi dengan cuci muka lebih baik, penggunaan make up atau skincare-nya yang tidak terlalu menutup gitu ya. Tapi kalau susah tidak keluar juga, ya konsultasi ke dokter, nanti ada obat-obatan yang biasa kita kasih untuk membuka sumbatannya. Gitu. Ya, jadi hospitalia semua, hospitalia Rumah Sakit Ciawi ini, jerawat itu sebetulnya adalah kita bisa di-handle, bisa ditangani dengan baik ya. Betul, bisa. Jerawat itu bisa sekali. Ada faktor makanan, ada faktor istirahat, dan ada pemakaian masker dalam hal ini, gitu, dan bagaimana yang itu sudah diterangkan itu ya. Jangan lupa kalau misalnya ada kesulitan, ada yang akan ditanyakan, dikonsultasikan. Nah, Dokter Gina, spesialis kulit kelamin, bisa ditemui di Poliklinik Kulit di Rumah Sakit Ciawi. Betul. Saya kira terima kasih Dokter Gina, dokter spesialis. Sama-sama, Dok. Dokter Gina lulusan dari spesialis kulit dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Oke.
Terima kasih Dokter Gina. Sama-sama, Nah, Dok. mudah-mudahan kita ketemu lagi sehat ya Dokter Gina. Sehat ya. terus, Dok. Harus Iya, sehat harus terus sehat ya. Karena kalau kita sehat nanti kan kita bisa membantu masyarakat Betul, banyak. kita harus tetap sehat. Semuanya jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Oke. Yuk kita kembali lagi. Apa kabar Civitas Hospitalia Ciawi? Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita mengenai kulit sehat di masa pandemi COVID ini ya. Bersama kita kalau tadi dengan Dokter Gina, sekarang ada Dokter Novia Yudi Tiara atau Dokter Novi, spesialis kulit alami. Dokter Novi ini menamatkan profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan lulus spesialis kulit kelamin di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran juga. Oke, ya. Jadi dua-dua kita ada di Rumah Sakit Ciawi. Oke, Dokter Novi apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah ya? Dok, Oke, sehat. good. Alhamdulillah. Kalau tadi Dokter Gina sudah membahas masalah jerawat, ya, yang hal-hal yang sering terjadi di masa pandemi COVID ini, ada hal-hal yang lain di bagian kulit ini yang akan dibahas. Silakan Dokter Novi. Kira-kira apa? Nah, sebenarnya udah sering banget ya dibahas di Instagram atau di ini untuk edukasi. Yang paling sering terjadi selain jerawat karena masker, bisa juga karena kulit kering di tangan kita. Karena apa? Kan kita pastikan edukasinya adalah sering-sering cuci tangan dan atau sering-sering memakai hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol minimal 70%. Kebayang kan keringnya kayak seperti apa? Kalau harus sering, misalkan kita sebagai dokter pun satu pasien harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, pencet tombol lift, hand sanitizer, ya kan Dok? Terus kemana-mana pokoknya harus selalu dia sekarang di tas adalah hand sanitizer kan ya. Nah itu tuh apa sih yang memberi dampak apa sih pada kulit kita kalau sering cuci tangan dan hand sanitizer adalah dermatitis kontak iritan atau sering orang itu jadi iritasi kulitnya gitu, jadi kering, awal-awal kering, lama-lama iritasi sampai merah, sampai kadang-kadang malah lecet gitu. Jadi kulit kita itu normalnya punya lipid, ada barrier kulit yang seperti itu, normalnya sebagai orang yang normal ya, tanpa ada dermatitis atopik atau kelainan bawaan kulit kering. Itu normal kulit kita halus, mulus yang seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sering-sering cuci tangannya itu misalkan pakai sabun. Sabun itu mempunyai bahan dasar LSL atau sodium lauryl sulfat. Sodium SLS, salah LSL, SLS. Itu deterjen, bahan dasar dari deterjen yang bikin berbusa. Nah si SLS ini kalau misalkan sering-sering kita cuci tangan, dia itu mengiritasi atau menggerus si lapisan kulit kita, lipidnya, barir-barir kulit, seramid yang normal ada di kulit kita. Sama seperti alkohol juga. Jadi awal-awal kita cuci tangan sekali, 2 kali kan nggak masalah kan, tapi lama-lama hari kedua, hari ketiga kalau cuci tangan terus-terusan, lama-lama dia iritasi jadi kering. Awal-awal kering, makin karena lama sering juga ya kita memakai hand sanitizer. Betul, kan, ya? Jadi tergerus sih seramid, lipid, barir kulit yang ada di normal di kulit kita gitu. Nah terus gimana sih paling sering ditanya sama pasien-pasien atau orang-orang sekitar adalah gimana sih mencegahnya? Gitu Dok, itu paling sering. Oke, tapi sebelumnya mungkin ini kalau keluhan pasien, dalam hal ini kalau kita sering-sering kalau iritan kayak gitu, keluhannya apa Dokter Novi? Gatel, perih, ya, merah-merah kali ya. Betul, gitu. merah, gatel, perih. Seperti itu. Jadi pasien merasa tidak nyaman, apalagi kalau misalkan udah gatal, kering, perih, harus tetap cuci tangan dan pakai hand sanitizer kan Dok? Makin lecet, sampai berdarah-darah tuh banyak pasien. Gitu. Sampai berdarah-darah. Iya, gitu ya. karena digaruk kan Dok, gatel. Justru itu ya. Oke, handlingnya. Nah, handlingnya. Oke, jadi handlingnya yang pertama adalah kita tetap kan harus daripada kena COVID, mendingan tetap harus rajin cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Nah, handlingnya yang pertama, setiap kali cuci tangan atau pakai hand sanitizer, kita harus sedia juga perangkalnya nih, yaitu memakai pelembab.
pelembab yang utama. Jadi pelembabnya itu kalau misalkan ditanya pelembabnya seperti apa ya dok ya. Yang pertama pelembabnya itu harus jangan yang wangi-wangi karena kadang-kadang pewangi-pewangi yang ada di pelembab itu menyebabkan makin sensitif, membuat iritasi kulit. Gitu pewangi-pewangi pada pelembab-pelembab kan sekarang kan banyak tuh ibu-ibu atau cewek-cewek yang pengennya wangi gitu. Jadi pakai pelembabnya yang malah yang wangi. Nah, pelembab yang wangi-wangi itu kadang-kadang malah membuat iritasi kulit gitu dok, pewanginya yang membuat iritasi kulit gitu. Jadi carilah pelembab yang mengandung pseudoceramide. Jadi pseudoceramide, jadi di ingredients-nya kita lihat ada pseudoceramide gitu. Yang aman itu pseudoceramide. Ada ceramidnya karena ceramide itu sebenarnya ada di kulit kita dok, normal. Allah menciptakan ada ceramidnya di kulit kita. Tapi karena kita terus-terus cuci tangan atau kita sering-sering pakai hand sanitizer berbahan dasar alkohol, lama-lama ceramidnya hilang. Gitu. Jadi harus pakai pelembab yang mengandung ceramid seperti itu, dok. Tapi banyak di pasaran itu banyak. Banyak. Sekarang sudah banyak produk-produk yang OTC ya yang mengandung ceramid gitu. Pokoknya yang mengandung ceramid ya, gitu. Betul, terus cara pakainya gimana tuh? Cara pakainya sebenarnya kalau misalkan kita nggak sering cuci tangan sih 2 kali sehari habis mandi kita pakai pelembab tuh seluruh badan. Tapi karena kita rajin cuci tangan, rajin pakai hand sanitizer, jadi setiap habis cuci tangan, sehabis pakai hand sanitizer langsung pakai. Gitu dok, langsung pakai. Setelah pakai hand sanitizer kering, kering gitu, langsung pakai pelembab yang tadi. Seberapa sering pasien-pasien yang iritasi itu di poliklinik kita gitu? Sering banget dok. Sering banget. Sering banget. Dari 20 ada 15 orang gitu ada? Ya 10 lah, dari 20 ya? 10. 10 orang. Apalagi ibu-ibu kan, ibu-ibu kan juga sering selain cuci tangan dia sering cuci baju dan cuci piring. Kan bahan dasarnya sabun-sabun tersebut adalah yang tadi SLS. Deterjen kan, itu yang sangat mengganggu, jadi yang membuat dermatitis kontak iritan tadi. Dan yang paling berat itu bengkak-bengkak, berdarah-berdarah karena garukan. Karena lecet. Terbayang kan kalau udah gatel, udah merah-merah, kita harus tetap cuci piring, cuci tangan, jadi makin kering, kulit makin gatel. Keluhan seperti itu dirasakan malam hari sebelum tidur atau pada seluruh waktu? Seluruh waktu dok. Seluruh waktu. Pokoknya kalau dia kena kayak gitu aja. Gatel gitu ya. Terus ya. Gatel, jadi harus pakai, kadang-kadang kita obat ini kalau udah parah kita tambah ada salep yang mengandung obat. Betul ya. Pokoknya kalau ada seperti keluhan itu, Civitas Hospital lihat konsul saja kepada Dr. Novi atau Dr. Gina di rumah sakit. Karena tidak cukup dengan memakai pelembab kalau sudah seperti itu dok ya. Sepertinya memang butuh penanganan lebih lanjut, yang spesifik. Betul ya, dok, betul sekali. Oke. Kan kalau kulit kayak gituan kan gitu. Kalau terhadap kuku ada keluh, ada ininya nggak, ada efeknya nggak dokter Novi selama ini? Kuku sih belum ya, kalau misalkan sering cuci tangan mungkin jadi lembab ya dok ya. Kuku bisa membuat jadi nanti jamur kuku. Kalau lembab tidak dikeringkan jadi lembab sekali seperti itu sih, tapi jarang sih dok. Sampai saat ini yang paling sering adalah kulitnya kering atau mengarah ke dermatitis kontak iritasi. Kalau dermatitis kontak, alergi kegiatan mungkin kena lagi, timbul lagi. Memang. Timbul lagi. Paling utama sebenarnya obatnya adalah kalau dermatitis kontak iritan adalah menghindari faktor pencetus iritannya gitu. Ya. Tapi kan nggak mungkin kan, kita harus tetap sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer yang tadi saya bilang ada positif negatif, jadi harus tetap cuci tangan daripada kena COVID. Jadi kita harus sedia pelembab gitu untuk mencegah jadi dermatitis kontak iritan. Karena kalau sudah dermatitis kontak iritan, sudah jadi lecet-lecet, harus segera ke dokter kulit untuk diobati. Jadi nggak cukup dengan pelembab, harus dipakai obat. Oke, ya. Gitu, dok. Jadi semuanya kita sebetulnya bisa mencegah menjadi terhadap kelainan yang lebih berat kalau kita memang dapat melakukan penanganan yang baik ya. Betul, untuk pencegahannya. Penanganan yang baik pun kita bisa harus dapat dilakukan sendiri di rumah. Betul, dengan memakai pelembab, memakai gituannya. Karena secara logika di masa pandemi COVID ini pun kita juga sulit untuk menghindari tanpa
sanitizer. Betul. Ya, kayak gitu ya. Kita megang handle pintu harus hand sanitizer ya. Naik lift hand Hand sanitizer ya kayak gitu ya. Megang meja. Sanitizer kayak gitu ya, daripada kita terkena COVID yang COVID. lebih berat. Betul, kayak gitu, betul, gitu, Dok. ya. Oke. Komplikasi terkena infeksi kayak gituan dengan seperti itu masih memungkinkan atau Memungkinkan sekali, Dok. Jadi kalau misalkan lecet terbuka kan ya, Dok ya. Jadi bakteri-bakteri kulit ini kan ada flora normal, ya gitu. ada bakteri. Jadi ketika bakterinya itu masuk ke tempat lecet itu bisa menyebabkan infeksi kulit. Biasanya jadi infeksi sekunder, jatuhnya harus pakai antibiotik topikal atau bahkan kalau lebih parah harus dengan antibiotik yang diminum. Kalau tadi kita memakai pelembab-pelembab, masyarakat sering menanya, dokter makanan yang berpengaruh apa sih gitu, mungkin ada nggak? Atau yang mempercepat penyembuhan, atau jangan makan ini nanti supaya nggak tambah hebat gitu, mungkin ada nggak? Kalau misalkan karena makanan sih tidak ya, Dok ya, tapi kita bisa dibantu dengan banyak minum air putih biar kulitnya terhidrasi dengan baik. Sebenarnya itu sih, Dok. Minimal pakai minum air putih kayak gitu supaya hidrasinya dengan baik kayak gitu. Ya. Nggak makan jeruk, makan apalagi anggur kayak gitu, sayur-sayuran gitu. Itu lebih bagus karena vitamin E, jadi untuk regenerasi kulit. Kalau yang sudah lecet-lecet seperti itu, Dok. Jadi memang keberadaan vitamin oral kayak gitu, tablet-tablet kayak gitu bagaimana? Kalau vitamin oral yang sekarang lagi sering dibahas ya, Dok ya, misalkan vitamin C atau apa tuh zinc, itu fungsinya untuk stamina tubuh ya, untuk imunitas sebenarnya, untuk yang menangkal COVID supaya kalau misalkan misalnya kita kena, tubuh kita punya imun yang baik sebenarnya gitu. Kalau misalkan untuk vitamin C terhadap misalkan kulit kita udah banyak yang luka, vitamin C itu bagus untuk produksi kolagen. Jadi untuk penyembuhan kulit sebenarnya gitu. Dan zinc vitamin itu fungsinya bagus untuk penyembuhan kulit kalau misalkan kulitnya sudah ada yang luka. Oke. Gitu, untuk membuat kolagen yang baru. Yang kemasan dengan yang langsung misalnya jeruk kayak gitu-gituan, menurut pengalaman atau kayak gitu bagaimana? Kan jauh lebih bagus sama yang alami ya, Dok, yang pernah dibahas sama Dokter Imelda spesialis gizi kan ya. Itu kalau misalkan sebenarnya kita cuma butuh sedikit untuk asupan vitamin, akan lebih bagus kalau misalkan kita dari makan makanan dan buah-buahan dan sayuran. Gitu. Jadi seperti tadi mengenai jerawat pun ada makanan-makanan tertentu yang boleh dikonsumsi, yang tidak boleh berhubungan dengan makanan, yang tidak boleh tidak boleh dimakan atau dikonsumsi yang mengakibatkan penambahan dermatitis kontak itu apa? Tidak ada sih, Dok. Nggak ada. Boleh makan apa saja. Pada dasarnya makanan-makanan yang mengandung vitamin C, vitamin E itu bagus untuk penyembuhan kulit, untuk proses kolagenisasi. Ya. Zat-zat udah ya gitu. Yang terberat tadi udah ya sampai infeksi, betul, karena lecet masuk bakteri ke dalam kulit, jadinya bisa infeksi sekunder, jadi harus diberikan antibiotik, biasanya sampai ada nanah-nanah, sampai basah sekali, jadi harus rajin dikompres, itu ada, Dok. Betul. Kalau kompres kayak gitu kan pakai kompres khusus atau kompres yang air dingin atau gimana? Biasanya saya meresepkan pasien dengan kompres NaCl 0,9%, Dok, yang buat infusan. Itu dikompres dengan kasa steril. Harus penanganan yang lebih spesifik. Betul, ya, iya. Yang nggak boleh tuh kompres dengan Rivanol, kompres dengan ARPK, itu tidak boleh. Paling sering tuh pasien udah kuning-kuning atau kena ARPK gitu. Jadi datang udah tambah bonyok biasanya gitu, karena bikin kulit makin kering seperti itu kalau udah, jadi makin parah. Kompres dengan sabun cair tertentu yang obat yang larutan antiseptik, itu biasanya pasien datang udah dipakai antiseptik ini, Dok, segala macam ARPK dan lain-lain, tapi tambah parah, malah bikin dermatitis kontak iritannya makin parah, makin iritasi, Dok. Ditambah iritasi dengan yang itu ya. Iya, karena sabun-sabun antiseptik atau cairan antiseptik membuat kulit semakin kering. Gitu.
Jadi harus dihindari malahan Oke, pasien ya. suka Oke. datang udah pakai seperti itu jadi makin parah. Ya. Jadi Hospitalia Rumah Sakit Ciawi, jadi perlu ditekankan kita lebih baik memakai air biasa gitu. Gimana? Iya. Air Dibanding air biasa, sabun bayi malah saya ya selalu katakan ke pasien pakai sabun bayi saja cukup, nggak usah pakai sabun-sabun antiseptik. Karena sebenarnya corona kan hilang dengan deterjen yang tadi kan. Iya, nggak perlu dengan sabun-sabun yang antiseptik itu. Ya. Justru dengan antiseptik, dengan yang high, yang wangi-wangi kayak gitu, justru menambah makin iritasi. Hebat ya, betul makin sekali dok. Oke ya, dengan sabun bayi yang lebih soft dan betul. sebagainya. Oke, itu ya. Ada hal-hal yang kondisi-kondisi yang apa sih? Kita misalnya cuaca gitu, nah berpengaruh nggak? Panas gitu, misalnya kita tinggal di tempat panas gitu, makin tibuh nggak? Makin kering kalau misalkan cuaca atau kering, ya kelembapan dok. Kelembaban ya. Kalau misalkan kering kan kulit semakin kering, semakin gatal, intinya kulitnya barir kulitnya semakin terganggu gitu. Ya, jadi kalau dengan cuaca ya pokoknya harus lembab. Lembab. Harus lembab ya. Jadi untuk mencegah yang tadi dermatitis kontak iritan ini bisa dicegah loh gitu dengan cara setiap kali sehabis cuci tangan atau sehabis memakai hand sanitizer kita harus sedia pelembab juga gitu. Jadi langsung pakai. Oke ya, kayak gitu ya. Pengaruh AC, kita kayak gitu kita. Nah, lebih kering atau lebih bagaimana? Otomatis lebih kering dok, karena memakai AC kan ya. Jadi kulitnya semakin kering, bahkan orang-orang yang di AC setiap hari kerja dengan AC terus tidur dengan AC, kulit akan semakin kering. Jadi harus pakai pelembab ya, seluruh badan. Itu wajib. Dan pelembab itu bisa diulang sesering mungkin, jadi nggak ada batasannya. Betul gitu ya. Kalau kita ngerasa kulit kering langsung aja pakai pelembab, jadi nggak ada yang overdosis karena pelembab tuh nggak ada. Cuaca kita cukup nggak kelembaban kita, atau kita memang harus memberikan pelembab yang ada di pasaran kayak kita sebetulnya gitu gimana? Sebenarnya kan kalau Indonesia iklimnya tropis ya, lembab, sebenarnya panas gitu kan ya dok ya. Jadi tapi kalau misalkan dengan kita mandi terus itu kan hilang ininya hilang. Betul. Jadi harus setiap kali makanya kalau pasien atau ada orang-orang yang bertanya pakai pelembab minimal setiap habis mandi itu pakai pelembab. Gitu. Terus harus yang ini enggak sih dok, harus dengan resep dokter? Enggak. Ya pelembab-pelembab yang OTC atau yang dijual di pasaran sebenarnya bisa. Tapi coba cari yang tidak mengandung pewangi. Wangi dan tadi ada seramid itu ya. Betul. Iya dok. Ya. Jadi kata kuncinya adalah ada seramidnya dan tidak wangi gitu ya. Dipakai boleh sesering mungkin. Sesering mungkin boleh. Gitu ya, karena dengan adanya kekeringan itu akan menimbulkan gatal awalnya, serosis kutis atau kulit kering awalnya. Apalagi kalau misalkan usia semakin tua, kulit semakin kering biasanya. Gitu. Jadi harus sering-sering memakai pelembab tadi. Ya. Makanan yang mengandung vitamin C, vitamin E berpengaruh. Sangat berpengaruh, betul. Banyak minumnya, minum air putih baik-baik kayak gitu. Oke. Sebetulnya yang mungkin agak lewat ya. Dermatitis kontak ini selain di tangan kayak gitu, ada nggak di tempat yang lain yang sering kayak gitu di masa pandemi ini? Paling sering sebenarnya kalau di masa pandemi ini dermatitis kontaknya karena tadi sabun ya dok ya, sama hand sanitizer betul. Tapi kalau misalkan dermatitis kontak iritan tersiram sesuatu bisa aja dok, misalnya asam kuat atau basa kuat. Oke, Hospitalia Rumah Sakit Ciawi sekalian, jangan lupa terus ikuti karena di akhir acara dari panitia akan menjadikan hadiah untuk Anda semuanya ya. Oke, kita dari peserta seminar ini, Zoom ini
Ada yang bertanya bagaimana rekomendasi sabun tangan yang baik dan aman untuk dipakai. Apa? Rekomendasi sabun ya. Kalau sabun sebenarnya bisa apa saja, tapi saya selalu menyarankan kalau memang kulitnya gampang iritasi, kulitnya kering, pakai sabun yang lembut seperti sabun bayi. Nah, sabun bayi ya. Nggak boleh sebut merek kan ya dok kalau sabun-sabun. Ya, Pokoknya sabun yang mengandung SLS-nya tadi rendah. Gitu. Karena SLS tadi kan bahan deterjen ya yang bikin busah gitu. Karena virus COVID-19 ini hilang dengan deterjen tersebut apapun, sabun apapun. Jadi nggak perlu dengan sabun antiseptik pun virusnya mati gitu. Yang jelas sabun bayi yang dengan yang soft gitu ya. Betul, yang lembab. Tapi harus terus meskipun pakai sabun bayi tetap harus pakai pelembab nggak? Tetap. Ya, sabun bayi dan pelembab ya. Dari Facebook, bagaimana cara mengatasi kulit kering karena diakibatkan sanitizer dan sering mencuci tangan. Tadi sudah dibahas. Jadi di kulit kering diberikan pelembab gitu ya. Sesering mungkin dicuci dengan air bersih, kemudian pelembabnya mengandung seramik gitu ya. Yang tidak wangi ya. Oke. Untuk anak di bawah 5 tahun sabun yang cocok seperti apa? Tadi mungkin sabun bayi. Bahkan orang yang dewasa pun kadang-kadang yang gampang sensitif saya selalu sarankan sabun bayi. Minimal sabun bayi. Ada sih sabun-sabun, kan nggak boleh sebut merek ya dok ya. Ada sabun-sabun yang memang khusus untuk kulit yang sangat kering tuh ada. Ada ya. Ada. Oke, good. Jadi kalau misalnya para hospitalier sekalian, kalau misalnya kita ingin untuk kondisi-kondisi khusus seperti itu, kita bisa dapat berkonsultasi kepada Dr. Novi atau Dr. Gina di Poliklinik Kulit di Rumah Sakit Ciawi ini ya. Buka tiap hari kan dok ya? Senin sampai Jumat. Selanjutnya, apakah makanan yang berpengaruh pada kulit kering? Nah, tadi sudah diulang. Apakah pola makan berpengaruh pada kulit kering? Berpengaruh ya dok ya. Jadi yang tadi sangat disarankan harus banyak minum air putih. Minum air putih ya. Oke, betul, minum air putih, terus banyak makan buah dan sayur untuk yang tadi proses kolagenisasi atau untuk pembentukan barir kulit yang baik. Seperti itu. Air putih, makan buah dan sayur untuk kolagenisasi yang baik. Oke, ya. Mungkin rendah lemak seperti itu ya. Betul. Rendah lemak. Rekomendasi H5 yang aman. H5 apa? Hand sanitizer mungkin, HS. Oh ya, oke, good. Rekomendasi hand sanitizer yang aman. Sebenarnya kan kalau untuk COVID-19 ini minimal 70% ya alkoholnya ya. Alkohol 70%, oke, good. Nah, alkohol 70% itu mau nggak mau sih sebenarnya semuanya nggak aman untuk kulit intinya. Gitu. Sebetulnya nggak aman untuk kulit dipakai terus-terusan lagi kan setiap pegang apa hand sanitizer. Jadi yang paling penting adalah daripada kena COVID kan kita tetap harus pakai tuh. Tapi untuk mencegahnya ya yang ini nih harus mencegahnya dengan cara memakai pelembab supaya nggak sampai ke dermatitis kontak iritan, supaya nggak jadi iritasi atau lecet-lecet kulitnya, bahkan sampai ke infeksi gitu. Jadi ada risk and benefit, jadi ada mendingan mana nih gitu kan ya. Daripada kita nanti sakit blok kayak gitu ya, karena COVID kayak gitu ya. Nanti kan komplikasinya begitu berat kayak kita lebih baik. Pakai hand sanitizer. Memang ada kesulitannya, memang ada nggak enaknya gitu ya. Tapi itu bisa kita cegah. Resikonya lebih kecil dan bisa kita cegah dengan memakai ya. pelembab yang tadi. Oke, saya kira udah cukup gitu. Terima kasih Dr. Novi kayak gituan atas penerangannya. Jadi juga kepada Dr. Gina. Jadi saya simpulkan tadi kelainan kulit pada masa COVID sekarang, pandemi COVID ini ada dua yang paling sering, yaitu jerawat dan dermatitis kontak atau iritasi terhadap hand sanitizer. Apa yang menjadi hal yang penting untuk jerawat adalah makanan. Jadi harus makanan yang banyak vitamin C, vitamin E ya, gitu kan dokter. Sama juga seperti yang ini. Dan untuk membersihkannya tetap
Dengan setelah, sabun dan sanitizer. hand sanitizer itu harus setelah memakai hand sanitizer diberikan pelembab ya, gitu, cuci dengan air bening dan diberikan sabun bayi yang mengandung SLS yang rendah. Betul sekali, Dok. Oke, saya kira itu, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh ada satu orang yang mendapat giveaway melalui Instagram, yaitu atas nama Yuki Aisyah. Nanti menghubungi RSUD Ciawi atau di DM. Di DM saja ke RSUD Ciawi ya. Oke. Terima kasih, selamat siang semuanya dan Semoga bermanfaat ya, ilmunya. oke, terima kasih Novi. Sama-sama Dokter Argo. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kitanya sehat, semuanya Amin, sehat. ya Allah, gitu. amin. Dan kita bisa mengambil manfaat dengan kegiatan yang saya kira positif ya ini, karena ini merupakan sumbangsih rumah sakit ini kepada masyarakat, supaya masyarakat itu lebih dapat menangani masalah-masalah yang mungkin terjadi pada era COVID ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.